Halo Sobat Mahkota, kembali lagi bersama dengan saya. Nggak terasa nih, tahun 2021 tinggal beberapa hari lagi akan kita akhiri. Kita akan masuk di tahun 2022, dan yang paling penting kalau di dunia peremas-emasan, kira-kira nih, harga emas di tahun 2022 itu bakalan naik atau turun? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Stay on this video ya. Nah, di tahun 2022, kita punya beberapa aspek yang kira-kira tuh akan mempengaruhi harga emas tuh bakalan naik atau turun. Aspek-aspek apa aja? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Yang pertama, tentu saja kalau kalian kemarin ngikutin beritanya, Amerika Serikat itu baru aja melakukan yang namanya tapering. Tapering itu apa? Kalian bisa Google. Mungkin di sini ada ya, tapering adalah bla bla bla. Tapering itu semacam kebijakan pemerintah US untuk menghentikan kucuran dana di negaranya. Kemarin waktu pandemi gila-gilaan tuh, US itu adalah salah satu negara yang terdampak cukup buruk. Nah, mereka untuk bisa memulihkan ekonominya, mereka tuh mencetak uang gila-gilaan guys. Dan kalian tahu kan, yang dicetak itu US dollar ya. Dan itu nominalnya triliunan US dollar. Kalau dirupiahkan, nolnya kira-kira berapa ya? Susah banget ngitungnya. Pokoknya waktu itu uang yang dikucurkan sama pemerintah US itu triliunan dolar Amerika Serikat. Nah, di bulan Desember ini, kucuran dana itu udah mulai diberhentikan, mulai di stop udaan sama pemerintah US. Sehingga harga emas itu juga akan terdampak. Terdampaknya gimana? Karena itu juga ada kaitannya dengan faktor nomor 2, yaitu suku bunga The Fed. The Fed itu semacam bank sentral. Kalau di Indonesia kan kita tahu ada Bank Indonesia, ada OJK, lembaga-lembaga yang mengawasi keuangan gitu ya. Nah, di Amerika itu ada yang namanya The Fed. The Fed itu punya yang namanya suku bunga. Kalau sampai US dollarnya itu berhenti kucurannya, itu juga akan berpengaruh kepada The Fed, dan bunga di Amerika Serikat, suku bunganya itu mau coba dinaikkan. Artinya, investasi itu akan mulai mengucur kembali ke Amerika Serikat. Karena kemarin waktu pandemi itu, banyak uang itu yang mengalir ke negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Sehingga kalau uang aliran itu masuk kembali ke Amerika Serikat, investasi di sana itu mulai bergerak lagi, otomatis harga emas itu biasanya seharusnya itu turun. Tapi apakah itu pasti? Di dunia ini mana ada yang pasti? Nggak ada yang pasti ya, namanya aja, makanya video ini adalah sebuah prediksi. Video ini tuh bukan arahan untuk menyuruh kalian, menasihati kalian beli atau jual, enggak. Tapi hanya memberikan pertimbangan. Jadi, kaitannya itu kalau US tapering, itu akan membuat suku bunga The Fed itu bakalan naik, dan kalau itu terjadi, harga emas itu seharusnya turun. Tapi juga ada faktor nomor 3 yang bisa membuat harga emas itu naik. Di awal tahun, itu kita tahu ada yang namanya perayaan Imlek di Cina. Cina itu juga salah satu negara yang menguasai pasar emas cukup gede di dunia ini. Nah, kalau Imlek di sana, orang Chinese itu suka merayakan dengan pakai emas-emasan. Mereka mulai membeli perhiasan, emas batangan, jadi kebutuhan emas itu meningkat. Otomatis kalau kebutuhan emas meningkat, hukum ekonomi berjalan kan? Di mana permintaan itu naik, harga juga akan semakin mahal. Dan juga nggak hanya Cina, juga ada negara lain yaitu India, yang kalau ada sebuah perayaan namanya kalau nggak salah Deepavali atau Diwali ya, kalau saya nggak salah, antara itu ya hari rayanya mereka. Umat Hindu di India itu juga punya selebrasi, punya kebiasaan untuk membeli emas. Dan juga di Indonesia, bulan Mei tahun depan itu ada yang namanya Lebaran. Indonesia juga salah satu market gede untuk pasar emas di dunia, salah satunya, meskipun nggak segede Cina dan India ya. Nah, 3 faktor itu yang bisa bikin harga emas itu naik. Dan banyak lagi sih sebenarnya yang bisa kita jadikan acuan ya. Salah satunya tuh ya, kelangkaan emas karena kebutuhan chip yang meningkat. Mungkin tapi kita akan bahas itu di video lain juga ya. Nah, jadi dari 3 pertimbangan itu yang bisa mempengaruhi harga emas tahun depan itu naik atau turun. Tapi kalau menurut saya pribadi, gimana naik atau turun? Prediksi saya, emas itu akan turun sebentar, habis itu akan naik lagi. Jadi akan ada penurunan dulu, lalu akan naik lagi. Dasarnya apa? Dasarnya karena kemarin-kemarin tuh harga emas sudah terlalu tinggi. Harga emas sekarang itu udah di atas harga wajar. Sekali lagi ini prediksi pribadi ya, bisa salah bisa benar nih. Nah, setelah harganya itu turun, long term-nya dia akan kembali ke naik lagi. Jadi abis ini tuh bisa ada penurunan dulu, tapi harusnya nggak terlalu tajam-tajam banget ya. Harusnya itu mungkin turun-turun mungkin sekitar ya di 5% maksimal. Nah, habis itu bisa langsung naiknya
ke angka yang kita nggak tahu seberapa tingginya. So, tahun depan harga emas gimana? Itu nggak ada yang tahu pasti, sekalipun kelasnya sebutkan siapalah ya, investor-investor terkenal, tetap aja semuanya itu namanya prediksi. Karena itu sangat berpengaruh dengan banyak hal. Apakah kita harus pegang atau jual emas? Buat saya pribadi, selama Anda itu punya uang lebih, tetap emas itu cocok untuk instrumen investasi jangka panjang. Kalau kalian pegang jangka panjang aja, pasti emas itu menang, pasti naik lah. Lebih aman dibandingkan dengan yang lain. Oke, itu aja prediksi saya di tahun 2022. Harga emas gimana? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya, kita bisa diskusi di sana. Thank you for watching this video and see you on the next video.